hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau sudah memelihara, memberkati sepanjang minggu ya Tuhan yang sudah kami lewati Tuhan. Segala kebaikan Tuhan, baik suka dan duka Tuhan, kami melihat ya Tuhan, tangan-Mu selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, saat ini ya Tuhan, siang hari ini ya Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu kekuatan yang baru daripada-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi hati kami, memberikan kami kekuatan, pengharapan dan sukacita Tuhan, agar supaya kami mampu melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu melihat kepada karya salib-Mu yang sudah sempurna ya untuk kami. Sehingga ya Tuhan, kami selalu teguh Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan sepanjang kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar pujian dan nyanyian kami ya Tuhan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, kita angkat pujian ini dengan hati yang gembira karena firman Tuhan berkata, bergembiralah di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Mazmur 37 ayat 4.
terima Tuhan ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru Tuhan setiap hari Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan tanpa Engkau Tuhan selalu di pihak kami Bapa. Yes Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang senantiasa membimbing, mengajar, memberikan hikmat Tuhan, memberikan kebijaksanaan Tuhan, pengetahuan yang baru Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada yang lain Allah yang begitu luar biasa Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, kalau sekarang kami sudah berdoa siapa atau bersama-sama Bapa. Terutama Tuhan kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai Bapak Pendeta Andreas Sustono Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan. Mungkin saat ini sedang di perjalanan karena ada kecelakaan di perjalanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan sepakat Tuhan menyertai beliau Tuhan hingga tiba sampai tempat ini Tuhan dengan keadaan selamat Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya Bapa. Karena Engkau Allah yang sanggup Tuhan menyertai Tuhan setiap hamba-Mu Tuhan yang hendak memberitakan firman-Mu Bapa. Aku percaya Tuhan dan kami bersepakat Tuhan kami akan mendengarkan firman dari Bapak Pendeta Andreas Tuhan. Dan kiranya Tuhan berdoa buat firman yang disampaikan Tuhan menjadi rema Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan gak ada yang kebetulan Tuhan firman yang disampaikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman itu Tuhan akan membangkitkan spirit kami Tuhan, membangkitkan roh kami Tuhan. Biar benar Tuhan yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan menerima kelegaan Tuhan. Buat setiap orang-orang Tuhan yang berseru-seru Tuhan, bahkan berdoa minta tolong Tuhan, mereka menemukan jawaban Tuhan daripada Engkau Bapa. Karena kami percaya Tuhan kalau Allah satu-satu yang sanggup Tuhan menjawab Tuhan di dalam isi hati kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan Bapak Pendeta Andreas Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau yang menambah-nambahkan setiap pelayanannya Bapak. Engkau Allah yang mengutus beliau kemanapun Engkau tempatkan Tuhan, Engkau tetapkan Tuhan. Dan kami percaya Bapak Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan beliau Tuhan. Biar benar Tuhan firman-Mu Tuhan senantiasa diberitakan Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan dimuliakan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Bapak Kau terus Tuhan multiplikasi Tuhan setiap pelayanannya Tuhan. Bahkan kehidupannya Tuhan, bahkan keluarganya Tuhan. Kami percaya Bapak Kau tutup bungkus Tuhan setiap keluarganya Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Bapak kami percaya Bapak hamba-Mu ini Tuhan terus akan memperoleh berkat-berkat melimpah Tuhan, kesehatan Tuhan. Dan Kau jauhkan Tuhan dari setiap orang-orang Tuhan yang jahat Tuhan. Dan kami percaya, dan kami akan percaya dan melihat bahwa orang yang benar-benar mengandalkan Engkau, orang yang benar-benar memberitakan firman-Mu Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan dan tidak pernah kurangkan Tuhan. Tuhan kami juga sepakat berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak buat kami Tuhan. Diberi kesempatan Tuhan, bahkan dipilih Tuhan lahir dengan bangsa yang begitu luar biasa Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang beragam Tuhan dengan berbagai budaya, suku bangsa Tuhan. Supaya mengucap syukur Tuhan buat keberagaman ini Tuhan. Dan dari keberagaman ini Tuhan, dari perbedaan ini Engkau pakai Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Baik dari Sabang sampai Merauke Tuhan, baik dari kota-kota besar Tuhan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan, desa-desa kecil Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau Allah yang berkuasa Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan bagaimana mujizat-Mu, bagaimana kuasa-Mu Tuhan terjadi Tuhan digenapi di bangsa Indonesia Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat pemilu tahun 2024 Tuhan. Dan kami percaya Bapak pemimpin yang baru Tuhan adalah pilihan dari Allah Tuhan. Kami berkati Tuhan buat setiap proses kampanye Tuhan atau persiapan politik Tuhan. Benar-benar damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan. Yang senantiasa Tuhan melingkupi setiap proses-prosesnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah senantiasa dan memberikan pemimpin yang terbaik Tuhan buat bangsa ini dan pemimpin yang berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat staff pen Tuhan dan manajemen Tuhan serta dengan para pemimpin dan seluruh karyawan Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan diberikan waktu Tuhan, diberikan tempat Tuhan untuk beribadah Tuhan dalam 2 kali seminggu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Itu semua karena rahmat-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami baru sepakat Tuhan untuk berdoa buat para manajemen Tuhan, para pimpinan yang paling atas Tuhan, buat para staf Tuhan, bahkan karyawan-karyawan Tuhan, baik di Jakarta Tuhan ataupun di regional Tuhan, bahkan sampai ke staf-staf
boy Tuhan, security Tuhan, semuanya Tuhan kami berdoa Bapa. Biar kiranya kasih setia Allah senantiasa bersama-sama dengan karyawan Smartfren Tuhan. Dan pakai perusahaan ini Tuhan menjadi berkat Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Dan sesuai dengan value yang diemban oleh Smartfren Tuhan 100% untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapa, 100% untuk Indonesia Tuhan, Smartfren akan menjadi berkat buat jadi dampak Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, buat setiap kebijakan yang ditetapkan Tuhan, buat setiap keputusan Tuhan yang ditetapkan Tuhan, itu memberikan kesejahteraan Tuhan, damai sejahtera Tuhan buat setiap karyawan-karyawan Tuhan. Dan kiranya Bapak kasih setiamu Tuhan buat karya-karyanya, percayakan Engkau Tuhan, tempatkan di divisi-divisi yang terbaik Tuhan, memakai mereka Tuhan menjadi berkat, jadi dampak Tuhan divisi mereka berada Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat hamba, buat anak-anakmu Tuhan yang hadir hari ini ataupun belum bisa hadir untuk persekutuan Tuhan. Biar kiranya Bapa, Engkau Allah yang memelihara segala apapun yang mereka perlukan Tuhan. Cukupkan Tuhan, dan benar orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mereka berpegang Tuhan atas segala firman-Mu Tuhan, karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan yang berikan kekuatan Tuhan bagi setiap kami Bapa. Dan jadikan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan senantiasa berpegang pada firman-Mu Tuhan. Dan kami akan tetap percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang memelihara hidup kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Sukacita kami berlimpah dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami tidak mendengar firman-Mu Bapa, kami percaya Tuhan Roh Allah senantiasa menyertai Bapak Pendeta Andreas Tuhan, dan hati kami siap Bapa. Urapi hati kami Tuhan di barat tanah yang subur Tuhan, untuk kita berbenih Tuhan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya mohon maaf karena baru di Jakarta dan masuk ke sini macetnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tema kita pada siang hari ini adalah memikirkan hal yang utama dalam hidup. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, saya seringkali memberikan sebuah indikasi atau ada sebuah pertanda menurut firman Tuhan. Kalau orang hidup tidak di dalam prioritas, apa sebetulnya yang akan dialami dalam kehidupan? Nah, mari kita lihat dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang harus kita pelajari dalam hidup, saudara, kalau kita punya prioritas yang salah, maka indikatornya itu tandanya yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kekhawatiran. Memang secara psikologis kekhawatiran itu adalah hal yang wajar. Orang seringkali bertanya, siapakah sih yang nggak pernah khawatir? Semua orang juga pernah khawatir. Cuma kalau mau ngomong jujur, kekhawatiran kita itu tidak berkualitas, tidak bermutu. Kekhawatiran kita sama seperti pertama orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan, satu, tentang masalah makanan, dua, minuman, masalah sandang, apa pangan itu, ya pakaian. Terus kekhawatiran tentang masa depan. Nah, coba saudara periksa hidup saudara. Sekarang saudara berusia berapa? Ya, di sini paling tua berapa Pak? Kira-kira? Ada yang lebih tua dari saya, 66 tahun? Tidak ada ya. Kemarin saya dengar ibu dari situ sudah pensiun. Ya. Umur berapa pensiun di Smartfren? 55. Oh, sudah berapa tahun ibu pensiun? Oh, belum. Jadi umurnya masih di bawah saya. Kalau Tuhan bisa memelihara usia kita, orang itu disebut parobaya, itu adalah 35 tahun ke atas, ya, atau katakanlah 40, karena umur manusia itu kan dalam prediksinya kebenaran firman Tuhan itu 70. Banyak orang usianya tidak mencapai usia 70 yang ideal. Om saya meninggal pada usia 102 tahun, 3 tahun sebelum pandemi. Tapi istri saya meninggal pada usia belum mencapai 60 tahun, baru 58 tahun. Maka
hampir 3 tahun yang lalu. Ya, jadi kita harus berpikir begini, kalau Tuhan bisa memelihara kita sampai hari ini, masa dalam sisa waktu ke depan, Pak Damai sekarang umur berapa? 40. Katakan tahun depan Bapak meninggal dunia. Ini misal, ya. Kalau Tuhan sudah pelihara 40 tahun, masa 1 tahun lagi, masa dia nggak akan memelihara? Ngerti ya? Ini akal sehat kita gitu. Ya, saya tidak bicara dari sisi kebenaran. Saya juga orang psikolog. Ya, doktor saya dalam bidang psikologi, S1 saya dalam bidang sarjana hukum. Begitu di Universitas Indonesia. Jadi saya ingin kita belajar rasional juga. Kan berikan akal kita itu bukan supaya kita jadi makhluk yang menggunakan roh, lantas akalnya nggak digunakan gitu. Terus yang kedua dia bilang kalau kita khawatir, coba pikirkan itu burung di udara. Burung di udara itu selalu disediakan oleh Tuhan. Coba bermutu mana hidup saudara dengan burung? Saudara di rumah kan kalau pelihara binatang itu pelihara burung, sekarang kan pelihara orang zaman sekarang kan macam-macam, ada parkut, ada anjing, ada apa itu namanya kucing. Ya, dulu saya berpikir burung-burung yang dibeli oleh ayah saya itu sudah burung-burung yang mahal. Hari ini itu orang bisa membeli anjing sampai puluhan juta, beli kucing sampai puluhan juta. Begitu. Beli binatang-binatang yang saya pikir nggak masuk di akal gitu. Nah itu dipelihara oleh kita. Setiap kita mau pergi, kalau kita pergi lama sampai dititipkan di hotelnya anjing, di hotelnya binatang gitu supaya tidak mati. Teman saya yang suruh dengan menantu saya membawa anjingnya yang karena kegemukan lantas punya masalah dengan jantung. Satu malam menghabiskan 10 juta lebih, coba bayangkan saudara. Ya, tapi itu diperhatikan sama anak saya. Coba sekarang saudara tanya, mana lebih berharga, anak saudara atau anjing saudara? Nah kalau anjing saja, waktu dia mati kita nangis, masa anak gak lebih berharga? Itu loh maksudnya Tuhan tuh gitu. Ya, jadi kalau yang tidak berharga dalam hidup ini aja dipelihara sama Tuhan, masa saudara yang ganteng-ganteng ini, yang cantik-cantik ini gak dipelihara sama Tuhan? Coba bilang ke sebelah, kamu tuh dipelihara sama Tuhan. Tambahin lagi, makanya kamu sehat kan sekarang gitu ya, sampai turunkan berat badan susah sekali kan begitu kan. Itu kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi maksudnya firman Tuhan dalam Injil Matius 6:25-34 itu kalau saya terjemahkan ini, kalau khawatir itu yang keren dikit gitu loh. Masa khawatirnya nggak keren kalah sama orang yang nggak kenal Tuhan, sama dengan orang yang nggak kenal Tuhan, sama dengan apa itu, burung di udara. Satu lagi, bunga bakung di padang. Saudara tahu bunga bakung itu? Hari ini dia berkembang, malamnya layu. Saya suka memberikan ilustrasi gini. Ada nggak orang di sini yang pakai satu tangan gitu? Satu tangan. Begitu habis pakai, atau saudara kalau perempuan pakai shawl gitu, gaya satu hari. Begitu selesai karena pulang kerja, terus buang ke tong sampah. Besok ganti shawl yang baru lagi. Ada nggak yang begitu? Sekaya-kayanya orang, nggak pernah orang mau pakai sial atau sapu tangan sekali pakai langsung buang, betul nggak? Tapi Tuhan itu luar biasa. Bunga bakung itu pagi berkembang, sore layu, besok lagi sudah bunga yang baru lagi. Itu hebatnya bunga bakung, saudara. Jadi artinya apa? Anda perlu belajar mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini. Saya punya 4 anak laki-laki, saudara. Semua sudah bekerja, dan 3 perempuan, tinggal 1 ya perempuan yang paling bungsu yang masih kuliah di tahun terakhir. Ya, semua sudah bekerja, menikah. Saudara tahu, sampai saya berdiri di tempat ini, saya selalu teringat kekhawatiran kami sampai saya itu membeli asuransi buat mereka nanti kuliah. Tapi sampai saya berdiri di tempat ini, asuransi untuk mereka belajar, untuk mereka kuliah itu 1 pun gak ada yang dipakai. Hanya untuk membuktikan bahwa sekalipun saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang digoblok-goblokin sama ibu saya, karena menjadi pendeta itu pasti melarang. Tapi anak-anak saya bisa sekolah di luar negeri, saudara. Ya, tapi orang hebat itu nggak perlu sekolah di luar negeri. Kalau mau jadi presiden sekolahnya di UGM cukup. Ya, kalau yang sekolah di luar negeri nggak jadi apa-apa. Jadi
bisa memelihara kehidupan kita. Setuju? Nah, mari sekarang kita lihat, kalau gitu prioritasnya apa? Berarti kalau sampai kita khawatir, lampu indikator itu nyala bahwa kita khawatir gitu, sampai kita tertekan. Ada lagi kan perempuan udah usia 30 tahun itu sampai apa namanya? Khawatir kan? Ya. Kok nggak laku-laku gitu? Sudah jatuh tempo, kok nggak ada tanda-tanda kehidupan gitu? Ya, saya kemarin mengajar di Pematang Siantar di sebuah gereja mainstream GKPS, ya, orang Simalungun. Ketua sinodenya itu bilang gini, pengurusnya bilang gini sama saya, Pak Andreas, apa Anda nggak ingin menikah lagi setelah 3 tahun ditinggal sama ibu? Gak usah cari-cari di Jakarta Pak, di sini banyak Pak wanita-wanita yang sudah umur 35 tahun ke atas, 40 tahun masih gadis-gadis. Ya, saya harus bilang, lah kalau saya mau menikah, kenapa mesti jauh-jauh ke Pematang Siantar? Di Jakarta juga ada. Kalau mau menikah lagi, ingat orang menikah itu saudara. Kalau mau menikah lagi seperti saya, itu harus mengulang hidup lagi. Ya, ribut lagi, berantem lagi, segala macam. Ya, dinikmati lagi saudara. Ya, karena usia saya tidak lagi muda, sudah 66 tahun. Jadi sebaiknya ya jalan ke depan dengan anak-anak, menantu, cucu-cucu menikmati hari depan. Mari kita lihat. Apa itu namanya? Urutannya. Ayat 33, Matius sampai 33. Mari kita lihat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya coba akan cari terjemahan lain. Tujuannya adalah untuk apa itu namanya? Mengingatkan kita semuanya begitu. Ya. Oh sebentar, ini Alkitab saya loading. Oke, jadi gini, dalam terjemahan bahasa sehari-hari, terjemahan lain itu dikatakan begini, jadikan Tuhan itu yang memerintah kehidupan kita, ya, dan berjalanlah di dalam aturan-aturan yang Dia tetapkan. Saudara tahu, banyak orang mengatakan ini, sekarang ini saya hidup di dalam zaman anugerah, zaman kasih karunia. Jadi saya nggak perlu aturan-aturan dalam kehidupan, saya jalan dengan seenaknya sendiri. Saudara tahu nggak? Sekarang itu yang terjadi kemacetan di mana-mana. Ya, itu bukan karena apa itu namanya, bukan karena volume mobil atau bagaimana, tapi yang saya lihat karena orang menerjemahkan kebebasan itu menurut dirinya sendiri. Orang tidak mau ikut aturan. Kayak tadi saya jalan, tiba-tiba ada mobil lawan arah, padahal itu satu arah. Terus tadi di dekat Tanah Abang saya lihat, itu kan ada pembatas di tengah jalan. Itu mobil-mobil box itu naik di atas pembatas itu. Padahal di depannya itu saya lihat di depan gereja GKI itu kan ada putaran di situ. Tapi mereka nggak mau. Nah itu yang menyebabkan pada akhirnya terjadi kekisruan. Ya, saudara coba bayangkan kalau semua itu tidak ada aturan, hukum Taurat itu dihapus. Padahal Yesus bilang 10 hukum Taurat itu sampai dunia ini habis tidak ada satu iota, satu titik pun yang ditiadakan. Tapi ada banyak orang menerjemahkan karena semua sudah genap dalam diri Yesus. Jadi kita nggak perlu aturan. 10 aturan itu nggak perlu. Saya nggak suka menyebutnya hukum Taurat, tapi saya lebih suka menyebutnya 10 aturan. Saya lahir dan besar di pondok pesantren. Saya orang Islam, anak seorang kecil. Ya. Jadi pada waktu saya mempelajari firman Tuhan itu saya berhati-hati karena Alkitab ini terlalu gampang dibaca tapi tidak mudah diterjemahkan. Dalam bahasa kami, Al-Quran itu bahasa Arab, jadi kita membacanya mudah, tapi menerjemahkannya butuh kemampuan. Alkitab ini terlalu gampang dibaca, sampai akhirnya nggak pernah dibaca. Dan kalau dibaca pun, kita tidak paham. Begitu. Jadi saudara bayangkan kalau hidup ini tidak punya aturan. Dikatakan begini, jangan mencuri, lantas kita bebas mencuri. Jangan berzina, lantas kita coba mengambil istri orang. Setahun yang lalu saya di Kabupaten Nia Selatan, itu kumpul para pemimpin-pemimpin gereja dari berbagai macam aliran kekristenan. Mau dari Katolik, Romonya, Susternya, Protestannya, BNKP, dari gereja-gereja yang lainnya sampai gereja Pantekosta, gereja Injili, semua kumpul suami istri. Tidak boleh, kecuali pastor kan nggak punya istri, suster nggak punya suami. Itu
Itu ratusan pemimpin di Kabupaten Nia Selatan itu cerita. Di tempat kami sekarang itu Pak Andreas, ada perempuan, maksudnya istri orang, dia merasa bahwa suaminya itu nggak bisa maju lagi secara ekonomi. Terus dia melihat ada laki-laki yang ekonominya itu bagus, ditinggalin suaminya, terus pergi dengan laki-laki ini, terus menikah di gereja lain. Kenapa bisa begitu? Karena belum online di antara satu desa dengan desa yang lain. Jadi orang bisa memanipulasi data. Ya. Salah satu penyebab tidak bisa online karena Smarttrack belum hadir di situ. Ya kan, saya sudah keliling Indonesia, Smarttrack belum menyebar kemana-mana. Nah, saudara tahu, perempuan, Ibu Pendeta ini cerita, perempuan yang ada di gereja kami itu Pak, sekarang dia hidup dengan laki-laki ketiga. Suami pertamanya itu menikah 6 tahun, suami kedua 2 tahun, sekarang suami yang ketiga. Dan semua ditinggalin begitu saja. Selesai acara, saya tanya sama Ibu Pendetanya, Bu, ada nggak fotonya perempuan? Saya mau katakan jujur, perempuan itu nggak cantik, tapi cuantik kata orang Jawa. Jadi saking ayunya itu dia menjual kecantikannya untuk menikah laki-laki untuk mendatangkan keuntungan. Gitu. Jadi kalau saudara hidup tanpa aturan, seperti di Kabupaten Mentawai, orang itu bisa berganti pasangan. Karena itu diizinkan secara budaya, itu diizinkan. Nah, orang Nias itu nggak punya budaya seperti begitu karena tekanan ekonomi. Ya. Kalau itu bicara di Jakarta itu sudah nggak aneh gitu. Ini di kabupaten loh saudara, di pulau yang terpencil. Saudara mau tanya di mana? Saya sudah keliling Indonesia. Setiap minggu pasti saya pergi terbang. Bukan setiap bulan, setiap minggu saya pasti pergi terbang ke berbagai daerah di Indonesia. Dan saya melihat keadaan masyarakat itu, yang semuanya, kalau Anda lihat ya, orang dari barat Indonesia Nias, ya Mentawai, orang dari ujung timur Indonesia, itu orang Papua, itu Kristen. Barat Kristen, utara Melemoana, itu Kristen. Selatan Pulau Rote, itu Kristen. Teman-teman saya Muslim bukannya nggak mau pelajari, lucu, mereka bilang ini, lucu ya, suku-suku yang agamanya Kristen itu sangat syarat dengan yang namanya kemiskinan dan keterbelakangan, gitu loh. Ya. Seharusnya kalau mengikuti Tuhan itu kan pasti mengalami perubahan. Bayangkan ibu yang melahirkan saya mengatakan saya goblok karena saya murtad. Satu. Kedua, pada waktu saya minta izin sama beliau, Bu, saya mau meninggalkan pekerjaan dan saya mau masuk sekolah pendeta dan saya mau melayani Tuhan. Ibu saya bilang apa? Kamu sekarang bukan goblok, tapi kamu sangat goblok, tolol dan bodoh. Kamu tahu jadi pendeta itu apa? Dan saya ingat sekali, hampir 40 tahun yang lalu waktu saya pertama kali melamar istri saya, orang tua istri saya, kakek neneknya mengatakan, kalau kamu menikah sama pendeta, mau makan apa? Jadi dalam pengertian mereka itu, pendeta itu adalah orang yang sangat miskin, orang yang sangat melarat. Ya saya terima, ibu saya kan bukan orang bodoh. Sebagai seorang istri jenderal kan dia tahu, dia sudah dengar dari opini banyak masyarakat bahwa pendeta itu mau beli panci, mau beli apa, itu mengedarkan list-list derma, meminta bantuan. Sangat memalukan. Tapi itu tidak ada di dalam prinsip hidup saya. Sebagai seorang yang baru menjadi Kristen tahun 79, saya sangat belajar mempercayai Tuhan. Dan buktinya sampai hari ini, dalam keadaan yang kurang, saya tidak pernah minta uang. Saya seringkali berkata pada keluarga-keluarga, kamu punya 1-2 anak, kamu sudah stres. Saya punya 7 anak, dengan lebih dari 200 anak-anak panti asuhan di 4 panti asuhan. Ya, sekarang setiap bulan kita mesti mengeluarkan uang ratusan juta tanpa donasi, tanpa begini Pak Dani. Tapi mereka nggak pernah makan beras raskin, itu nggak pernah. Kenapa? Kita mengajar anak-anak untuk selalu mempercayai Tuhan. Bayangkan gurunya nggak berguna aja di piala Tuhan. Kalau sampai saudara lahirnya dalam dunia, itu pasti saudara di piala Tuhan. Mana ayatnya? Ayat 33 tadi saya bilang.
Kalau Anda mendahulukan Tuhan, menempatkan Tuhan itu pada yang utama dan pertama gitu. Jangan bilang kita gak punya waktu. Masalahnya kita, Tuhan itu tidak pernah jadi prioritas kita. Makanya saya senang pergi ke rumah sakit itu. Kalau orang sudah di rumah sakit dan semakin payah, semakin parah sakit seseorang itu, semakin orang mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan. Tapi kalau orang sudah senang, seperti temannya anak saya kemarin berumur 32 tahun. Selama ini dia selalu menghina. Dia bilang sama teman-temannya, termasuk pada anak saya, dia bilang, ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu sungguh-sungguh ke Tuhan? Cukup Kristen itu adalah kepercayaan kita. Ya waktu-waktu tertentulah kita ke ibadah katanya. Tiba-tiba dia merasa badannya seluruhnya sakit. Dan makin lama perutnya makin besar. Dia belum nikah, 32 tahun. Dan saudara tahu, begitu diperiksa, ternyata levernya potong. Dan besoknya keluar sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merah. Begitu diambil sum-sum tulang belakang periksa, dia positif kankernya darah di 32 tahun. Hidup itu belum. Dan hari ini saudara tahu, setiap jam 3 subuh sampai jam 5 tulang-tulang itu sakit, tidak bisa ditahan. Dokter sudah kasih obat yang keras. Kita hanya mengurangi sedikit saja. Saudara bisa bayangkan, hidup manusia itu bisa berubah. Jangan saudara berpikir, nah kamu sudah begitu. Saya tanya sama mamanya itu teman baik istri saya. Ya, saya tanya sama mamanya, gimana sekarang? Iya. Ya sekarang tiap hari dia cari Tuhan, dia baca Alkitab, ya ada positifnya juga kan guys. Sekarang hari Minggu dia tanpa dipaksa apa segala macam, dia pergi ke gereja. Kalau dalam gereja itu dia merasakan nyeri yang luar biasa, tapi dia bilang dia aku mungkin ini waktunya Pak, aku datang pada Tuhan. Jadi sekarang saya tanya, sakit itu bagus apa enggak? Ya? Menurut saudara sakit itu bagus apa enggak? Enggak. Kalau menurut Raja Daud bagus tuh. Mazmur 119 nanti ada periksa juga tuh. Tertindas itu baik, supaya aku boleh belajar kebenaran-kebenaran yang ada. Jadi dalam sakit itu kita bisa kembali datang kepada Tuhan. Kalau bahasanya orang dunia itu dalam setiap permasalahan pasti ada apa? Hikmahnya. Itu kata mereka. Jadi sakit bagus banget. Bagus ya. Setelah kolesterol Anda tinggi kan Anda mulai diet kan, mulai memantang makanan kan. Oh jangan main-main saudara. Orang berpikir asam urat itu nggak apa-apa. Tiba-tiba teman saya dari asam urat darah tinggi mulai terkena ginjal, fungsi ginjalnya menurun. Mulai dia bertobat, dia mulai memantang makanan-makanan yang mengandung kuring tinggi. Orang sudah diabetes masih makan durian, berdoa Tuhan kuduskan durian ini. Durian itu tidak ada hubungannya dengan kolesterol, karena dia kolesterol baik, itu kolesterol. Tapi dia jahat untuk orang yang sudah diabetes dan juga satu lagi asam urat, karena durian itu kuringnya tinggi. Itu makanya di dalam firman Tuhan kan diajar pengikut Yesus itu harus menyangkal diri. Nah banyak kita itu tidak mau menyangkal diri, betul nggak? Ya, sudah sakit baru kita berubah. Berarti sakit bagus nggak? Bagus. Bilang pada saya, sakit itu bagus. Oke, yang terakhir kembali kepada ayat 25. Jadi Tuhan itu nomor 1. Nomor 2-nya apa? Kalau begitu nomor 2-nya apa? Dia bilang begini. Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Jadi lebih penting hidup atau lebih penting makanan? Saya tanya. Hidup. Hidup itu dalam bahasa aslinya tidak dipakai kata bios, bukan dipakai kata zoe yang seringkali kita dengar ada bios, dari kata bios itu keluar kata biologi. Itu hidup. Kadang-kadang kita suka mendengar ada persekutuan zoe namanya. Dua kata itu bisa diartikan dengan tadi hidup. Tapi kata hidup di sini itu dipakai kata suke dalam bahasa Yunani. Suke itu artinya adalah hubungan
yang terdekat. Suami dengan istri, orang tua dengan anak. Jadi maksud firman Tuhan ini bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, itu artinya bahwa hubungan itu lebih penting daripada makanan. Ngerti ya? Jadi satu Tuhan, dua hubungan dengan orang terdekat. Terus yang ketiga dia bilang bahwa tubuh lebih penting daripada pakaian. Jadi satu Tuhan, dua apa tadi? Hubungan. Ya, yang ketiga tubuh. Apa itu tubuh? Kesehatan saudara. Yang keenam itu adalah penampilan saudara, pakaian. Yang kelima itu adalah apa itu tadi? Makanan. 1, 2, 3 kita sudah temukan. 5, 6 kita sudah temukan. Pakaian itu bagi Tuhan itu adalah prioritas keenam. Ada perempuan mau pesta, sampai pakaian satu lemari itu dibongkar. Terus gini, gak cocok. Ini apa kata orang, gak cocok. Sebetulnya bukan pakaiannya gak cocok, kepala saudara yang gak cocok. Karena saudara berpikir nanti apa kata orang. Yang penting itu bukan apa merek pakaiannya, kualitas pakaiannya, berapa mahalnya. Yang penting itu kalau saudara belajar kebenaran. Yang penting itu apa? Berpakaian. Setuju gak? Generasi saya dengan generasi anak-anak muda sekarang itu sudah berbeda jauh. Sekarang anak-anak muda itu kalau ke gereja apa? Simple kan? Pakaiannya casual. Orang-orang zaman dulu, saya kalau berkhotbah di lingkungan AKBP, di lingkungan apa gereja-gereja mainstream, kayak kemarin saya di NTT khotbah, mesti pakai jubah. Nggak boleh, walaupun batiknya mahal, itu nggak laku, mesti pakai jubah yang sudah nggak dicuci udah 6 bulan itu. Harus pakai. Bagi Tuhan, itu prioritas nomor 6. Banyak orang berpikir gini, you are what you eat, katanya begitu. Anda adalah apa yang Anda makan. Kalau Anda makan di hotel bintang 5, itu lebih keren daripada Anda makan di kaki 5. Saya tanya jujur, Anda makan gado-gado di hotel bintang 5 dengan makan gado-gado di kaki 5, bahannya sama gak sih? Sama ya? Hasilnya sama kan? Udah. Enggak, hasil setelah di pembuangan. Yang makan di hotel bintang 5 keluarnya ikan nila. Kan sama. Jangan dibayangkan ya. Aqua yang saudara beli di emperan di supermarket cuma 3.000, begitu sampai di hotel bintang 5 jadi 20.000. Betul nggak? Aquanya sama. Jadi Anda membayar apa sebetulnya? Gengsi. Anda membayar suasana. Setuju nggak? Gengsi itu mahal loh saudara. Coba saya tanya, apa bedanya tas Gucci dengan tas merek gentong? Lambangnya sama. Bahkan kita kadang-kadang nggak mampu, kita beli KW-nya, betul nggak di Mangga 2? Supaya orang lihat bahwa kita itu mampu pakai tas yang bermerek. Bagi saya buat apa? Hidup itu simpel. Cuma kita sendiri yang membuat rumit. Bisa nangkep nggak? Sehingga pada akhirnya saudara punya penghasilan tidak cukup. Kenapa? Karena saudara mementingkan yang nomor 5 dan yang nomor 6 tadi. Apa yang nomor 4 kalau begitu? Ada yang tahu kan? Anak sekolah minggu pertama kali saya masuk gereja tahun 79. Ada anak sekolah minggu nyanyi gini. Apa yang dicari orang? Apa jawabannya? Karena orang berpikir bahwa uang itu segala-galanya. Uang itu bisa beli segala macam. Dengerin kata filsafat ini. Segala sesuatu yang saudara masih bisa bayar dengan uang, itu namanya bukan masalah. Begitu saudara tidak bisa bayar dengan uang, itu baru masalah. Nah itu Ibu Menteri satu hari menelpon saya, Pak Pendeta, bolehkah datang ke rumah saya Pak, doakan anak sulung saya perempuan 38 tahun, punya 4 anak perempuan. Dia baru pulang 2 hari yang lalu dari Houston dari Amerika, dan dokter mengatakan bahwa dia punya penyakit kanker stadium akhir dan hidupnya tinggal 3 bulan lagi.
Dan waktu saya datang ke rumahnya di Pondok Indah, saudara, Ibu Putri ini nangis di sebelahnya suami. Dia bilang, biarlah aku yang mati, Pak Andreas, atau suamiku yang mati. Atau Tuhan mau ambil jabatan kami, Tuhan mau ambil harta benda kami. Yang penting anakku yang suruh selamat dan anak-anaknya bisa dilihat. Saudara, 3 bulan kemudian, anak sulungnya meninggal dunia. Dan dalam perlawanannya ibunya mengatakan, buat apa saya memiliki segala-galanya? Saya mau kasih tahu gitu. Kalau nyawa saudara tidak bisa pertahankan, kok saudara mau mempertahankan sesuatu yang sifatnya lebih rendah lagi? Uang itu di mata Tuhan itu lebih rendah. Bahasa Alkitab, kalau kamu setia dengan perkara yang kecil, bagi kita uang besar kan, tapi bagi Tuhan itu perkara yang kecil. Kita suka cari muka dengan orang yang punya banyak uang, sampai lupa bahwa Tuhan punya segala-galanya. Kita suka cari muka sama manusia, kita nggak suka cari muka sama Tuhan. Dekati Tuhan. Kenapa? Karena orang berpikir kalau saya punya tempat, punya uang, maka saya bisa membeli makanan, saya bisa membeli penampilan, saya bisa memuaskan diri saya. Bahkan saya bisa juga membeli kesehatan saya juga bisa membeli hubungan saya. Saudara pikir yang namanya pernikahan itu bisa dipuaskan dengan uang? Memang sih banyak ibu-ibu sekarang kalau stres, obatnya itu pakai koyo warna merah itu loh, yang tulisannya 100.000. Itu ibu-ibu langsung sembuh gitu. Tapi saya mau kasih tahu, pernikahan itu tidak bisa berhasil hanya karena memiliki uang banyak. Orang miskin selalu berpikir orang kaya itu gak punya problem. Loh, setiap hari saudara tahu, begitu banyak orang kan sering dengan saya, WA, tanya, telepon, kata persoalan rumah tangganya. Padahal saya lihat rumah tangganya itu secara ekonomi itu luar biasa. Nah, saya bilang ke suami biasa, karena kamu gak jadi imam, kamu gak jadi pemimpin dalam keluarga. Jadi kamu gak mengarahkan keluarga kamu kepada Tuhan. Akhirnya apa? Iblis bisa serang kamu. Ada seorang ibu, dia ketemu saya di jalan, di pasar, di daerah di Kota Kupang, tahu? Dia bilang gini, Bapak kalau nggak salah Pak Pendeta tadi malam bicara ya dalam KKR. Saya bilang iya ibu, kenapa? Aduh, saya punya suami Bapak jahat sekali. Kalau orang lain merokok 1 batang, suami saya kalau merokok 3 batang Pak, sekaligus dibakar. Bilang sama dia, saya bilang, ibu bilang sama ibu punya suami, kalau merokok jangan pakai rokok biasa 3 batang. Itu loh, knalpot itu diisep sekalian begitu, biar lebih puas lagi begitu. Karena orang ini tidak mengikuti nilai-nilainya Tuhan. Saudara tahu kerjanya suaminya itu main perempuan, pukul istri, pukul anak-anak, dan hidupnya makin susah. Percayalah saudara, kalau Anda hidup memprioritaskan Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh punya uang, bukan berarti kita tidak bekerja. Kita harus bekerja. Dengan bekerja Anda bisa membeli segala macam, tetapi Anda harus menempatkan pekerjaan itu adalah sarana. Jangan menjadi utama. Kita terpengaruh dengan pengajaran akhir-akhir zaman ini, saudara, bahwa kita adalah kepala, kita bukan ekor. Nah, saya coba terjemahkan. Kalau saudara bilang bahwa saudara bukan ekor, tapi saudara kepala, tapi saudara kejar uang, saudara kejar kekayaan. Saya tanya, kekayaan di mana kalau begitu posisinya? Ya? Kekayaan di mana? Uang di mana? Kalau saudara kejar uang, uang posisinya di mana? Di depan apa di belakang saudara? Di depan kan saudara kejar kok. Saudara di mana? Jadi yang jadi kepala siapa? Saudara jadi apa? Lo saudara bilang saya bukan ekor, saya kepala. Tapi dalam kenyataan saudara kejar uang. Dan ingat kebenaran mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Karena memburu uanglah orang jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Firman jangan dilarang. 16 tahun kemudian satu keluarga besar saya, termasuk pembantu-pembantu saya, semua itu Tuhan Yesus. Keluarga istri saya adalah orang Kristen tradisi turun-temurun, tapi tidak bertobat. Kalau mereka acara keluarga, lebih banyak ibadahnya cuma setengah jam, tapi minum minuman kerasnya, main judinya, itu berjam-jam. Itu bukan rahasia lagi dalam keluarga Batak. Banyak orang berpikir saya menjadi Kristen karena istri saya. Oh bukan, jauh sebelum saya menikah istri saya sudah jadi Kristen. Dan saya menemukan istri saya ya, belum hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Makanya banyak orang Batak itu begini,
Orang tua sintua, anaknya sinting. Bapaknya pendeta, anaknya pendekar. Ayo belajar saudara, belajar mengutamakan Tuhan. Cari firman, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kalau hidupmu tiap hari dibangun dengan Tuhan, belajar mendengar firman, hidup saudara pasti akan berubah. Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Ayo kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku, Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus daripada persekutuan doa, daripada keluarga Smart Friend di tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah setiap orang boleh kembali kepada prioritas yang benar. Pada waktu kami hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami akan melihat bahwa Tuhan akan mengaruniakan hal-hal yang indah dalam kehidupan kami, sesuai dengan perjanjian Tuhan kepada kami. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang suka mendengar, membaca firman-Mu setiap hari, sehingga hidup kami mengalami keajaiban, perubahan yang luar biasa. Berkati setiap kami, dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat pekerjaan kami masing-masing. Tuhan berkati setiap kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, supaya semua keturunan kami juga menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Akhirnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita bersemangat jalani kehidupan kita ke depan, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Kudus memberkati kita sekalian. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin.